Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para imam dan pengurus Masjid Agung Taqwa, hadirin wal hadirat jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan kata pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga langkah kaki kita terasa ringan untuk diayunkan menghadiri sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Jamaah sekalian, pada subuh ini kita akan mengkaji satu sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelembutan dan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. Karena rahmat yang Allah berikan kepadamu, maka engkau bersifat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lanfaddu min haulik. Sekiranya engkau ya Muhammad bersikap keras dan bersuara yang keras, bersuara kasar, lanfaddu min haulik, niscaya mereka umatmu akan menjauh darimu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi terhadap umatnya. Bersikap lemah lembut, tidak berlaku keras, tidak berkata-kata kasar terhadap umatnya. Ada beberapa sisi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar hal ini. Di antaranya yang pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan seorang badui yang buang air kecil di masjid. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Qal, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna a'rabiyan bala fil masjid. Suatu ketika seorang badui yang tinggal di dusun jauh dari perkotaan masuk ke dalam masjid, fabala fil masjid, kemudian sampai di pojok masjid buang air kecil. Fathara ilaihin nas liyaqau bihi, kemudian orang-orang yang melihatnya itu menghardiknya atau ingin menghentikannya atau membentaknya atau mengusirnya atau sejenisnya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Da'uhu, biarkan ia melanjutkan hajatnya. Karena kalau sedang buang air kecil kemudian diusir, maka efek buruk yang pertama itu bisa jadi najis akan kemana-mana. Kemudian yang kedua, bagi yang sedang buang air itu akan menimbulkan rasa sakit dan menghadirkan penyakit yang lain. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu fa ahriku ala baulihi danuban min ma'in aw sijlan min ma'. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, guyurlah di atas air kencingnya itu di masjid itu dengan setimba air atau seember air, sijlan min ma'. Innama bu'istum, sesungguhnya kalian diutus mubasyirin, untuk memberikan kabar gembira, untuk menenangkan orang. Walastum bu'istum mu'assirin, dan kalian diutus itu bukan menyulitkan orang lain. Allahu Akbar. Jadi yang lain itu pada menghardiknya, kemudian yang lain akan memukulnya, yang lain akan mengusirnya, membentaknya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kelembutan memperlakukan sang badui yang tidak beradab ini dengan kata-kata yang lemah lembut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat bagaimana membersihkan najis, terutama air kencing yang berada di masjid. Dan efek dari ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, sang badui tadi akhirnya masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, di dalam sholatnya, wa huwa fi sholatin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena efek kebaikan ini. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad saja. Wala tarham ma'ana ahada, jangan engkau rahmati selain kami berdua. Ini karena efek kebaikan dan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Rahmati aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati selain kami berdua. Mendengar doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, kemudian beliau memanggil secara khusus seraya bersabda, laqad hajarta wasi'an. Dengan doamu ini engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Dalam riwayat yang lain, la tahjur wasi'an,
jangan engkau sempitkan rahmat Allah yang luas. Artinya orang lain juga didoakan rahmat. Nah, ini karena kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengambil kisah yang kedua dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dasar kelembutan dan lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Sebagaimana tersebut dalam riwayat Muslim, an Muawiyah ibni al-Hakam radhiyallahu an, diriwayatkan dari Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu an, ia berkata, baina ana usalli ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah salat. Idza atasa rajulun minal qaum, kemudian ada salah seorang makmum, salah seorang sahabat yang bersin. Faqultu yarhamukallah. Maka karena Muawiyah bin al-Hakam ini baru-baru mendapatkan pengajaran salat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara sahabat ini sudah mendapatkan pengajaran dari Rasulullah tentang mendoakan orang yang bersin. Sehingga begitu mendengar ada sahabat yang bersin ketika salat, dengan spontan Muawiyah bin al-Hakam ini mendoakannya, yarhamukallah. Faramanil qaum bi absarihim, maka jamaah salat yang lain pada melihatku dengan sendirinya. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadihim. Kemudian para makmumin yang lain itu ingin menegurnya, maka karena di dalam sholat tidak berbicara, maka dengan tepukan di pahanya. Yusammitunani likai sakat, yang tujuannya adalah supaya saya diam. Apa berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat, apa kata Muawiyah? Fa bi abi huwa wa ummi, demi ayahku dan ibuku. Ini sebagai penegasan, bukan sebagai sumpah. Di orang-orang Arab itu untuk menegaskan ucapan itu biasanya demi ayah dan ibuku. Itu bukan tujuannya sumpah, bukan, tetapi menegaskan ucapan. Fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Belum pernah aku melihat ada seorang pendidik, ada seorang pengajar, ada seorang guru sebelum dan sesudah Rasulullah yang lebih baik pengajarannya dari beliau. Wallahi, demi Allah, ma kahrihani, Rasulullah tidak membentakku dengan suara yang keras. Berbeda seperti sahabat tadi, walaupun tidak membentak tapi dengan pandangan matanya itu seolah-olah menyudutkanku. Wala dorobani, tidak pula dengan tangan memukulku. Wala syatamani, dan tidak pernah mencelaku.
Kemudian Rasulullah bersabda setelah memanggil sahabat Muawiyah bin Al-Hakam ini di waktu khusus. Artinya jauh dari orang-orang untuk menjaga hatinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim itu? Inna hadhis shalah, sesungguhnya salat ini la yasluhu fiha, tidak boleh di dalamnya syai'un min kalamin nas. Jadi tidak boleh ketika sholat mendoakan orang bersin, ketika sholat mengucapkan kata-kata yang lain, walaupun ucapan itu adalah bentuk ucapan pujian dan zikir, tetapi selain ucapan-ucapan dalam sholat, tidak. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Kemudian Rasulullah menyebutkan innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Tetapi salat itu isinya adalah ucapan tasbih, ucapan takbir membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatul Qur'an, yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Jadi enggak ada lagi ucapan-ucapan yang lain selain itu, termasuk mendoakan orang yang bersin. Nah, kesaksian dari Muawiyah bin Al-Hakam ini tidak ada yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pendidikannya. Mengajarkan ajaran agama dengan kelemah lembutan, dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang, sehingga para sahabatnya begitu lekat. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang sahih, di mana ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, i'dalli bizina." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ini kan kalau bahasa sekarang ini ngeledek bener. Minta izin kepada Rasulullah untuk melakukan dosa besar, dosa yang sangat besar, yaitu zina, al-fahisyah. Untuk melakukan zina kok minta izin kepada Rasulullah? Astagfirullah, haula wala quwata illa billah. Sehingga para sahabat mengatakan uskut, uskut, diam, diam. Artinya ucapan semacam ini tidak disukai oleh sahabat. Usmut. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tadi dipanggil oleh Rasulullah untuk mendekat dengan penuh kasih sayang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu ajaran agama dengan pendekatan hati, dengan model analogi, permisalan, dengan kias. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atuhibbuhu li ummik?" Bagaimana pendapatmu wahai pemuda kalau ada orang yang berzina dengan ibumu? Kamu suka enggak? La ya Rasulullah, yang enggak mungkin ya Rasulullah, enggak suka saya. Kata Rasulullah, demikian orang-orang tidak menginginkan kalau engkau berzina dengan ibu mereka. Atuhibbuhu li bintik? Apakah engkau suka, engkau rela kalau ada orang yang berzina dengan putrimu? Dia mengatakan, la ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah, gimana aku membiarkan
putriku berzina dengan orang lain. Kata Rasulullah, demikian pula orang-orang lain itu tidak suka kalau engkau berzina dengan putri mereka. Ya. Atuhibbuhu li ukhtik? Apakah engkau rela kalau ada orang yang berzina dengan saudara kandung perempuanmu? La ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah, saya enggak rela. Maka Rasulullah mengatakan, demikian pula orang-orang. Tidak ada yang menginginkan engkau berzina dengan saudara kandung perempuan mereka. Enggak ada yang mau itu. Atuhibbuhu li'ammatik? Apakah engkau juga rela apabila ada orang yang berzina dengan bibitmu dari bapak? La ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, demikian pula tidak ada orang yang menginginkan engkau menzinahi bibit mereka dari bapaknya. Atuhibbuhu li khalatik? Apakah engkau juga ingin ada orang yang berzina dengan, atau apakah engkau ingin orang berzina dengan bibitmu dari ibu? La ya Rasulullah, tidak mungkin ya Rasulullah. Demikian pula kata Rasulullah, orang-orang tidak ingin kalau engkau berzina dengan bibit mereka dari ibu. Kemudian ditepuk dada sang pemuda, ini kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya mendoakan. Apa doa Rasulullah? Ini sebagai bukti kelembutan dan kasih sayang seorang nabi kepada umatnya. Bukan hanya berbicara dari hati ke hati, tetapi didoakan. Maka tanda rahmat kita kepada orang lain itu sering mendoakan. Seperti Abu Thayyib Ismail, ya, seperti Abu Thayyib Ismail itu setiap malam sebelum tidur mendoakan saudara-saudaranya 100 orang, didoakan satu persatu. Ini tanda rahmat kepada orang lain. Mendoakan walaupun tanpa diminta. Dan doa orang yang secara rahasia, tidak dipesan, tidak diminta, mustajab, akan dikabulkan. Inda ra'sihi malakun muwakkalun bihi kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Dalam riwayat Muslim. Jadi kalau kita mendoakan orang, Bapak Ibu, tanpa dipesan, tanpa diminta, secara rahasia, itu Allah mengutus di kepala kita seorang malaikat yang mengaminkan doa kita untuk orang lain. Walaka bimislin, dan bagimu seperti yang engkau doakan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang luas, kita doakan saja orang lain mendapatkan rezeki yang luas. Karena kata malaikat yang Allah kirim, amin walaka bimislin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doamu dan bagi engkau seperti yang engkau doakan. Jadi kembali kepada kita lagi. Nah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dada sang pemuda tadi seraya berdoa, Allahumma gfir dan bahu, dengan 3 muatan doa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang telah dia perbuat. Wa tahhir qalbahu, dan bersihkanlah hatinya. Kemudian yang ketiga, wa hassin farjahu, jagalah kemaluannya. Jadi ada 3 poin. Pertama, dosa-dosanya diampunkan. Yang kedua, menjaga kebersihan hati. Dan yang ketiga, menjaga kehormatannya.
Dan kata sang pemuda, setelah itu tidak pernah terbersit di dalam hati ini untuk melakukan zina. Ya Allah, luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lain membentaknya, yang lain ribut, Rasulullah tenang. Bahkan diajak dialog, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian di akhirnya didoakan dengan doa-doa yang terbaik. Allahu Akbar. Kemudian kisah yang keempat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai para sahabat yang telah berjuang dan berjasa untuk agama ini, yang berjasa dan telah berjuang untuk agama yang agung ini. Adalah seorang sahabat veteran perang Badar yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Itu termasuk 314 sahabat yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Nah, suatu saat melakukan kesalahan yang total, yang fatal. Di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat ke Mekah bersama 10.000 sahabat untuk menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, maka Hatib bin Abi Balta'ah ini membocorkan rahasia ini. Jadi sahabat agung ini menulis surat untuk keluarganya di Mekah dan dititipkan kepada seorang wanita, seorang budak wanita. Kemudian sama budak wanita ini surat itu ditaruh di gulungan rambutnya. Berangkatlah ia menuju ke Mekah. Kemudian siang itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kabar tentang pengkhianatan Hatib bin Abi Balta'ah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membocorkan rahasia penaklukan kota Mekah yang akan dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Ammar bin Yasir, 3 sahabat ini, untuk menyusul wanita yang membawa surat itu ke Mekah. Karena mereka bertiga menunggang kuda sehingga tersusulah wanita ini. Begitu telah ditemukan wanita yang membawa surat ini, maka Ali mengatakan, serahkan surat itu kepada kami. Sang wanita mengatakan, surat yang mana? Enggak ada surat itu. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau tidak ada cara yang lain kecuali dengan cara menelanjangi, akan saya lakukan kalau surat itu tidak diberikan. Akhirnya karena dengan gertakan Ali bin Abi Thalib ini, sang wanita tadi mengeluarkan surat dari gulungan rambutnya. Setelah itu surat disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan alangkah marahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar informasi pengkhianatan Hatib bin Abi Balta'ah ini. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah. Ya Rasulullah, biarkan atau izinkan aku memenggal lehernya ini. Bagaimana mungkin seorang mukmin melakukan pengkhianatan sebesar ini?
membocorkan rahasia penaklukan kota Mekah kepada mereka. Tapi berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dengan penuh kelembutan kepada Hatib bin Abi Balta'ah, sang veteran perang Badar ini, "Apa yang membuatmu melakukan ini ya Hatib bin Abi Balta'ah?" Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bagi kita kaum muhajirin yang sudah berada di Madinah ini, itu sebagian besar keluarganya sudah di sini ya Rasulullah. Sementara aku, keluargaku semuanya masih di Mekah, masih dalam keadaan musyrik ya Rasulullah. Siapa yang tidak ingin keluarganya selamat, keluarganya aman, maka saya lakukan ini ya Rasulullah, enggak lebih. Karena saya masih punya keluarga di Mekah, berbeda dengan kaum muhajirin yang lain yang rata-rata keluarganya sudah berada di Madinah, sudah hijrah ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, bukankah Allah telah berfirman kepada ahli Badar, if'alu ma syi'tum, berbuatlah sesuka kalian. Anni qad ghafartu lakum, karena aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian." Ya. Dengan perlakuan lemah lembut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dengan yang lain, maka ini yang membuat Hatib bin Abi Balta'ah tidak pernah lagi memiliki niatan-niatan untuk mengkhianati Islam dan kaum muslimin. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghargai orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan Islam dan kaum muslimin. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, salah satu bentuk pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli Badar, kepada orang-orang yang menyertai beliau dalam perang Badar, itu di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis ilmu beliau itu sudah ditata. Jadi sebelah kanan beliau ini Abu Bakar, sebelah kiri Rasulullah itu Umar. Di depan beliau itu ada Utsman bin Affan dan Ali sebagai penulis wahyu. Kemudian di belakangnya lagi itu majlis Rasulullah diisi oleh ahlu Badar, yaitu orang-orang yang telah berperang bersama Rasulullah di perang Badar. Setelah itu berikutnya, hatta di majlis Rasulullah, orang-orang yang berjasa kepada Islam dan kaum muslimin sangat dihargai dan dimuliakan sehingga membuat mereka nyaman. Allahu Akbar. Kemudian kisah yang terakhir, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapi dan memperlakukan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu taubat sebagaimana tersebut dalam riwayat Tirmidzi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang yang mau bertobat selama nafasnya belum ditenggorokan, sebelum sakaratul maut. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam riwayat Abu Musa al-Asy'ari, dalam riwayat Muslim, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Taubat itu akan senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menerimanya selama matahari belum terbit dari arah barat. Jadi pertaubatan seseorang diterima dengan dua syarat itu: sebelum nafas ditenggorokan, sebelum kematian datang, atau yang kedua sebelum datangnya hari kiamat. Dan nanti sebagaimana disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum datangnya hari kiamat, maka min asyrati sa'ah, salah satu tanda hari kiamat itu
adalah matahari terbit dari arah barat. Jadi nanti setelah itu manusia melihat matahari terbit dari arah barat, maka orang pada bergelombang-gelombang masuk Islam. Bergelombang orang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kebenaran. Tetapi pada saat itu ketika matahari sudah terbit dari arah barat, orang baru beriman, baru bertobat, tobatnya sudah tidak diterima lagi. Selama sebelum itu mereka tidak beriman. Tapi semuanya pada beriman. Tapi kalau matahari sudah terbit dari arah barat, pintu tobat sudah tertutup. Dan itu sudah dekat sekali hari kiamat. Nah, suatu saat datang seorang sahabiah Al-Ghamidiyah dari Bani Ghamidi, datang kepada Rasulullah SAW sementara Rasulullah sedang bersama dengan para sahabat. Apa kata sahabiah tadi? Ya Rasulullah, tahhirni minaz zina. Ya Rasulullah, sucikan aku dari perbuatan zina. Dari perbuatan zina. Para sahabat saling menengok kanan kiri. Kemudian dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebut kepada para sahabat, apakah si fulanah ini sedang mabuk atau tidak? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sang perempuan, kepada sahabiah, irji'i hatta tubla atau humla, ulanglah sampai terlihat tanda-tanda engkau berzina, yaitu dengan hamil. Nah, begitu perempuan ini hamil, datang lagi kepada Rasulullah SAW, minta dibersihkan dari dosa, minta dirajam. Jadi rajam itu dipendam separuh kakinya, kemudian dilempar dengan batu-batu kerikil yang kecil sampai meninggal dunia. Itu rajam. Hukuman bagi orang-orang yang berzina padahal sudah pernah menikah, baik bercerai atau belum. Nah, ini hukumannya luar biasa. Dan hikmahnya, sebagaimana berzina setiap detiknya merasakan kenikmatan, maka hukumannya setiap detiknya itu adalah siksaan atau azab. Nah, setelah perempuan tadi hamil, datang lagi kepada Rasulullah, minta diberlakukan hukum rajam. Apa kata Rasulullah dengan penuh lemah lembut dan rahmat? Pulanglah sampai engkau melahirkan. Nah, beberapa bulan berikutnya datang lagi dengan membawa anak. Ini ya Rasulullah, tanda saya sudah melahirkan. Kemudian Rasulullah tersenyum mengatakan, pulanglah dulu sampai engkau menyempurnakan penyusuanmu 2 tahun. Tapi dalam riwayat yang lain belum. Tetapi dalam sebuah riwayat yang sahih, pulanglah sampai engkau menyusuinya 2 tahun. Begitu selesai penyusuannya 2 tahun, maka kembali lagi sang perempuan ini, sahabiah ini, minta diberlakukan hukum rajam sebagai bentuk dari penyucian dosa-dosa dirinya. Nah, begitu sudah 2 tahun, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, kita bersiap-siap untuk melakukan hukuman kepada dia, yaitu dengan merajamnya. Nah, setelah itu darah mengalir kemana-mana, dan Rasulullah SAW pada saat akan menyolatkan jenazahnya
Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengingkaran, masa orang berzina kok disolatkan? Ya Rasulullah, qad zanat. Ya Rasulullah, bagaimana engkau menyolatkan seorang perempuan yang telah berzina ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasa'athum. Atau kama qala. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, sesungguhnya perempuan itu telah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya, yang apabila pahala taubatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, itu sudah mencukupi mereka. Allahu Akbar. Bagaimana penghargaan Rasulullah terhadap orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada hidayah. Walaupun seperti Umar mengatakan ini dan itu diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan pengajaran bahwa selama taubat itu benar, artinya belum berada di tenggorokan nafasnya atau belum terbit matahari dari arah barat, itu dosa sebesar apapun masih Allah terima dan taubatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikian 5 kisah yang kita ambil dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang besarnya rahmat Rasulullah kepada umatnya, hatta terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar dan bertobat, atau bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah veteran perang Badar yang melakukan kesalahan yang fatal tetapi tetap dihargai oleh Rasulullah dan diperlakukan dengan cara yang paling rahmat, lemah lembut, karena jasa-jasa beliau kepada Islam dan kaum muslimin. Terlebih bagaimana Rasulullah memberikan pengajaran dalam sholat, kemudian Rasulullah memberikan pengajaran bagaimana membersihkan najis di masjid, kisah Badui tadi dan lain sebagainya, itu membuktikan bagaimana besarnya rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ya Rasulullah. Taib, sebelum kita akhiri, hal min soal, ada pertanyaan monggo? Biasanya sih nggak ada. Taib, demikian mudah-mudahan sebagai pengingat kita dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin besar, semakin agung. Kita terkenang dengan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu an, ma farahna bi syai'in farahna bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam riwayat Muslim. Tidak ada kegembiraan kami yang lebih besar daripada kegembiraan kami mendengar sabda Rasulullah, innaka ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Kata Anas bin Malik, ana uhibbu Rasulullah wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum walau lam a'mal bimisli a'malihim. Maka dengan kecintaanku kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, mudah-mudahan ini sebagai bukti kami dikumpulkan dengan mereka karena cinta ini, walaupun kami tidak beramal seperti amalan mereka. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihadhihi niyyah wa bi barakati ummul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.